usulul iman, usulul Islam, wa usulul akhlaq. Jadi rukun iman, rukun Islam, ya. Kemudian pokok-pokok akhlak itu tidak boleh berubah. Nah karena itu ananda semua, ya. Nyantri pada hari ini tidak sama dengan nyantri pada zaman saya. Nyantri hari ini tidak sama dengan nyantri zaman saya. Apalagi dengan zaman ketika murid-murid pertama Sidi Syekh Maulana. Pasti beda. Pakaiannya pasti beda. Kitab-kitab yang diajarkan ya, juga tidak persis sama. Kitab-kitab yang diajarkan tidak persis sama. Yang awal dulu sampai sekarang ada beberapa perubahan. Apalagi sarana-sarana yang lain. Bahkan ahwalukum, halnya kalian pun itu tidak sama dengan yang dulu. Kalau sekarang ahwal dari ananda semua itu jauh lebih mudah dibanding kami dulu. Pada saat saya nyantri di ma'had ataupun di mu'allimin. Bahkan pada saat saya nyantri di Mesir. Ya. Nih tuan guru ada tuan guru Zuhdi dan tuan guru Syekh Yusuf Ma'mun di Solatiyah nyantri. Beda kalian sama kami dulu. Ahwalukum itu mukhtalifatun an ahwalina. Fasilitas para tulab tolibat dibanding kami jauh lebih banyak hari ini. Kalau dulu kami di Kairo, ya, mau beli kitab, misalnya mau beli kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab misalnya, 30 jilid, Imam Nawawi 30 jilid, harus kita siapkan uang, kalau uang kita itu lebih dari 1 juta untuk kitab Majmu'. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Artinya kalau kita mau mengisi satu maktabah dengan kitab-kitab untuk kita bisa belajar, itu kita butuh puluhan bahkan ratusan juta. Al-Mahfurlah juga seperti itu ketika di Solatiyah dulu. Beliau punya kitab-kitab yang sebagian terbakar ketika kebakaran di Bermi. Beliau bawa pakai peti-peti dari Mekah. Ketika beliau kembali dari Mekah, itu dibeli dengan harga yang mahal. Kasih uang sama Balok Abdul Majid, dikasih uang oleh Balok Hajjah Halimatus Sa'diyah untuk beliau. Mahal. Karena beli kitab itu sampai jatah makan kurang sedikit, tidak apa-apa. Untuk kita. Mahal harganya dulu. Tapi ananda sekarang tidak perlu keluar apa-apa. Cukup beli kuota saja. Iya. Berapa Telkomsel kuotanya itu? Yang 50 giga atau Excel. Kan murah. Iya. Murah. Jadi kuota misalnya sekian puluh giga harganya 50.000. Kalian sudah bisa baca kitab sekuat-kuat kalian mau baca. Buka di internet itu misalnya Maktabah Al-Mustafa Muhammad SAW yang di Kairo. Atau ada misalnya Al-Maktabah Asyamilah. Atau Al-Maktabah Al-Wafiyah, atau banyaklah, banyak betul. Itu semua Kutubul Fiqh Alal Madhahibil Arba'ah, semuanya ada di situ. Kutub Usulil Fiqh, semuanya ada di situ. Kutub Mustalahul Hadis, semuanya di situ. Kutub Tafsir, semuanya. Bahkan tafsir yang dulu pada masa saya di Kairo, Tafsirut Tahrir wa Tanwir, jarang kita dapat. Itu tafsir dikarang oleh Maulana Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur, seorang ulama Tunis, ya, minal mujaddidin. Ulama yang luar biasa. Dulu kita hanya baca muqtatafat saja. Kita berangkat ke Maktabah Al-Azhar, kita baca satu nushoh rebutan dengan yang lain. Yang bacanya 100, nushohnya cuma 1. Rebutan kita. Muqtatafat, nukul. Tidak ada kita bisa lihat satu kitab utuh itu. Sekarang kalian cuma berbekal kuota saja. Mudah luar biasa. Tapi ananda semua, ya, kadang-kadang kemudahan
tidak melahirkan kesungguhan. Mara angkun dengan si bedui balik lek sedin masjid, ya kadang-kadang si palang malas ani masjid. Batur si paling rapat le madrasah, kadang-kadang iya paling males ngaji le madrasah. Kadang-kadang, kan kadang-kadang nu jarang deh. Ya, tentu dia termasuk sida. Ya. Nah sekarang ananda semua, ya ananda semua yang ada dalam proses belajar menuntut ilmu. Semua kemudahan-kemudahan itu rubah dia. Wujudkan dia menjadi satu kesungguhan. Jalan untuk lebih lagi. Mun bahasa jamak-jamak, kalau kemudahan itu berbanding lurus dengan kealiman, maka seharusnya para tulab tolibat ma'had hari ini, kealimannya berlipat-lipat dibanding kami pada masa saya, apalagi masa yang lalu. Kalau kemudahan berbanding lurus dengan kealiman. Artinya mun semakin muda membaca kitab, ndek tulak lelah-lelah lalu aning bembe, ndek tulak nyugulang kepeng luwe-luwe, cukup tembeli kuota 50.000, tembau baca kitab. Apa sih tembeli baca kitab ini bau terbaca? Kalau kemudahan seperti itu berbanding lurus dengan kealiman, maka sesungguhnya ya, kalau bisa seperti itu, maka ini semua menjadi alamah semuanya. Ini alamah semua. Amin ya Rabb. Tapi kenapa tidak menjadi alamah sebagian? Kenapa? Karena kemudahan tidak dimaknakan sebagai jalan untuk menambah kebaikan. Tapi kemudahan dimaknakan sebagai jalan untuk berleha-leha, untuk bersantai-santai. Sering saya sampaikan anak-anakku, para tulab tolibat, kalau ananda santai hari ini akan susah masa depan. Jangan melihat seorang yang berdiri di atas mimbar pada saat menyampaikan pengajian. Apalagi lihat Sidi Syekh Maulana. Sekarang buka YouTube, lihat Maulana Syekh. Bagaimana beliau menyampaikan, bagaimana beliau memberikan pengajian. Jangan lihat Maulana Syekh pada saat beliau menyampaikan itu saja. Tapi baca perjuangan beliau ketika menuntut ilmu. Baca perjuangan itu. Resapi, pahami. Jangan lihat Tuan Guru Haji Yusuf Ma'mun hari ini saja. Jangan lihat Tuan Guru Solah hari ini, Tuan Guru Abdul Aziz. Jangan lihat Ketua Yayasan hari ini. Lihat bagaimana perjalanan panjang menuntut ilmu. Nah, ananda semua, ada yang tetap, ada yang berubah. Demikian pun dalam proses kita dalam kehidupan tahun 1443 masuk 1444. Pasti ada yang berubah. Tapi saya pesan kepada ananda semua bahwa di tengah-tengah perubahan yang luar biasa itu, saya minta untuk kita tetap ada riwayat alaikum bil atiq, pegang apa yang sudah menjadi warisan, yaitu nilai-nilai utama dalam kehidupan kita. Kalau nilai-nilai utama itu bapak-bapak dan ibu kita ambil dari pesan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antaranya kita bisa lihat ya, di dalam hadis misalnya apa? Hadis Jibril misalnya. Tentang iman, Islam, ihsan, dan asyratus sa'ah. Di situ ada pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semua. Mau tahun hijriyahnya berapapun, hal-hal ini harus tetap kita rawat. Harus jadi milik kita tetap. Jangan lepas dari kita. Dalam hadis Jibril, yang kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, ya, kita baca dalam Sahih Muslim. Ya. Kalau dalam Sahih Muslim, hadis ini bahkan menjadi hadis pertama. Kalau Sahih Bukhari itu hadis pertamanya, innamal a'malu binniyat. Kalau Sahih Muslim, hadis pertamanya ini.
Bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk, kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iztala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'r, la yura alaihi atharus safar. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, kata Sayyidina Umar. Ada laki-laki yang bajunya putih sekali. Padahal dia datang dari padang pasir. Kalau orang datang dari luar, itu padang pasir itu sering ada badai. Maka pasti bajunya akan kotor. Ini putih luar biasa. Demikian pula rambutnya itu syadidus sawadi sya'r. Rambutnya hitam sekali. Tidak ada melengket bekas-bekas debu padang pasir. La yura alaihi atharus safar. Diperkuat oleh Sayyidina Umar, tidak ada tanda dia baru bepergian orang ini. Lalu duduk depan Nabi, kemudian menanyakan 4 hal kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya ini dijadikan sebagai hadis pertama, mendahului ribuan hadis tentang Islam, tentang agama. Karena ini yang penting. Apa itu? Mal Islam, ditanya yang pertama. Muhammad, ya Muhammad, akhbirni mal Islam. Wahai Muhammad, tolong beritahu saya apa Islam. Lalu Nabi antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian apa? Yang kedua? Apa yang kedua? Pertama syahadat, rukun Islam yang kedua. Hah? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Zakat dulu. Ya. Wa tu'tiyaz zakat. Baru yang keempat, watasum Ramadan. Lalu yang kelima, menunaikan haji. Wa tahujjal baita. Ya. Ini stata'ta ilaihi sabila. 5 rukun Islam. Lalu ditanya yang kedua, mal iman. Apa itu iman? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Beriman kepada Allah, para malaikat, para rasul, kitab-kitab suci, adanya hari akhir, dan yang keenam adalah beriman kepada ketetapan Allah, qadha dan qadar. Lalu ditanya yang ketiga, mal ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Apa itu ihsan? Ihsan adalah hidup kita ini selalu menghadirkan Allah dalam setiap saatnya. Kita merasakan, meyakini Allah selalu melihat kita. Karena itu para ulama mengatakan ta'budah di situ bukan berarti sekedar ibadah ritual seperti sholat, tapi ta'budah di situ adalah ubudiyah secara umum dalam kehidupan. Semua kegiatan kita. Yang kan telik pekan sadar Allah kita ita. Yang kan telik masjid ingat Allah kita ita. Lek rurung, lek embe-embe. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalaupun engkau tak bisa melihatnya, maka dia pasti melihatmu. Ka'annaka tara, seakan-akan kita di depan Allah ya, beribadah, ya, menjalani kehidupan seakan-akan Allah selalu bersama kita. Kita tak bisa melihat Allah, Allah selalu melihat kita. Kemudian yang keempat, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini yang penting menurut tiang ya, selain yang 3 hal sebelumnya. Nabi ditanya, Mas-sa'ah, piran. Walaupun di sini pertanyaan, apa itu kiamat? Matas sa'ah ya ditanya, matas sa'ah. Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Baginda Rasul menjawab, tidaklah
mal mas'ul anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artinya ilmu kita sama untuk urusan kapan hari kiamat. Tidak ada yang tahu persis. Lalu malaikat Jibril bertanya, Amarot. Amarot itu tanda-tanda. Nabi kita kemudian menyampaikan ada 2 tanda yang disampaikan. Yang pertama, antalidal amatu robbataha. Wanita melahirkan tuannya. Lalu yang kedua, akan ada masa al-hufat, yang biasanya tidak punya sepatu, bertelanjang kaki, al-urat, yang biasanya tidak pakai baju, atau bajunya itu baju seadanya saja. Antara al-hufat, al-urat, al-alah, orang-orang yang biasanya fuqara, betul-betul tidak punya apa-apa. Ri'asya, yang biasanya hanya menggembala. Yatatawwaluna fil bunyan. Mereka kemudian membangun gedung-gedung tinggi. Tanda yang pertama ini para ulama menyampaikan penjelasannya kepada kita. Apa yang dimaksudkan perempuan melahirkan tuannya? Banyak penjelasan para ulama. Salah satu di antaranya, ungkapan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa pada hari menjelang datangnya atau semakin dekat hari kiamat itu semakin banyak peperangan dan kehancuran. Kalau terjadi peperangan itu maka biasanya ada tawanan perang. Tawanan perang itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau cara dulu tawanan perang yang perempuan itu kemudian menjadi milik dari yang mengalahkan. Jadi kalau ada perempuan dari kelompok yang dikalahkan itu dirampas. Kemudian dia jadi milik dari yang menang. Lalu boleh dipergauli. Kemudian kalau dia sudah lahir anaknya, maka anak itu menjadi tuan daripada perempuan itu. Zaman dulu. Tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah semakin banyak peperangan-peperangan dan kehancuran-kehancuran. Yang kedua, kata ulama, arti dari perempuan melahirkan tuannya adalah yaksurul uquq. Banyak anak-anak yang durhaka pada orang tua. Yang namanya orang tua harusnya dia hormati. Jangan sampai berucap kasar, justru diumpat, dihujat, bahkan disakiti, dan tidak sedikit kita baca di mana-mana ada anak membunuh orang tuanya. Jadi hadis ini mengatakan perempuan melahirkan tuannya. Kapan itu? Yaitu ketika seakan-akan sang anak bersikap seperti tuan kepada ibunya. Dia hujat, dia umpat, dia sakiti. Na'udzubillah min. Ini pengingat kepada kita. Ada juga ulama mengatakan maksud dari anak perempuan melahirkan tuannya adalah tangqalib mawazinul qiyam. Sudah berubah kebalik kebelah. Ya, sudah berubah standar-standar dan ukuran-ukuran nilai dalam kehidupan. Si semulai aib, benar-benar aib tegawe nengke wah jadi jamak. Luwe dengan gawe ya. Ya mohon maaf bapak-bapak ibu. Beberapa waktu terakhir misalnya kan ada fenomena di Jakarta. Yang anak-anak muda itu ya. Apa namanya itu? Ya SCBD, nah, Citayam Fashion Week katanya. Itu istilah.
Istilah, apa isi istilah itu? Isi dari istilah itu adalah anak-anak muda laki-laki dan perempuan yang berhari-hari bahkan mereka tinggal di situ. Tidur di emperan. Hanya untuk bisa nyebrang jalan sambil joget-joget. Coba bayangkan. Hanya supaya dia bisa nyebrang jalan. Padahal rurung limbemben deh. Coba renungkan gitu. Anak-anak dari mana-mana datang. Datang sana anak-anak yang mungkin tidak sepenuhnya salah mereka. Sang dengan to'anan di nuhan didik ya. Karena orang tuanya tidak peduli kepada mereka. Karena orang tuanya tidak mendidik mereka, tidak mengingatkan mereka. Mana yang pantas untuk dibanggakan dan mana yang tidak pantas untuk menjadi kebanggaan. Dibiarkan saja. Pergi kita baca wawancaranya. Ditanya sudah berapa hari? 3 hari. Tidur di mana? Di emperan. Kenapa sini? Ya mau ikut ini. Dia pakai baju, terus dia lenggok-lenggok dipoto sama temannya, masukkan medsos, jadi kebanggaan. Inna lillahi wa inna. Terbayang 10 tahun yang lalu kayak begitu? Ini tugas kita. Ini tugas kita. Kan semua apa yang kita saksikan hari ini di TV adalah hasil dari proses panjang. Bagaimana dia dibesarkan di tengah keluarganya. Bagaimana orang tuanya mendidiknya. Kalau dia punya tempat yang nyaman di rumah, dia tidak akan tidur di emperan. Walaupun bukan katakanlah tempat yang mewah, tapi ada kasih sayang. Tidak mungkin dia akan tidur di emperan. Bahkan yang lebih aneh lagi, mohon maaf, al-misliyah. Dengan mama, si Meta dengan mama. Ada di situ dan banyak. Bahkan ada yang saya tonton, diwawancarai. Dan itu kemana-mana videonya saya dapat terima juga. Ndek tebuik-buik ngucap innalillah. Dengan mama, lagu ngadu ke Lambi marah dengan Nina. Terus seketahuan mau ngapain di sini? Mau cari suami katanya. Mama, ya mama. Coba, mau cari suami katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kata Rasul, antalidal amatu rabbaha. Nilai sudah terbolak-balik. Atau bahasa Al-Maghfurlah, hatta yarau hasanam ma laisa bil hasani. Anggapnya bagus, padahal sesuatu sinonya nyida. Bukannya kalau ada orang-orang seperti itu, kan istilahnya diobati. Ya, diobati, diingatkan. Bukan lalu kemudian diberikan ruang untuk kemudian semau-maunya. Innalillah. Itu kejadian. Nah karena itu ananda semua yang saya cintai. Ada seorang alim besar ya. Seorang alim besar yang baru saja wafat. Guru kita Al-Maghfurlah Al-Habib Abu Bakar Ali Al-Adni Al-Masyhur. Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau itu termasuk adalah guru dari para guru-guru habaib-habaib yang ada. Termasuk Habib Umar. Habib Abu Bakar ini kalau tidak salah adalah salah satu guru beliau juga. Habib Umar juga mengaji dulu kepada beliau. Wafat 2 hari yang lalu pada hari Rabu. Kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, menempatkan beliau di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama eyang beliau ya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama syuhada salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Habib Abu Bakar ini, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian. Beliau mengarang banyak sekali tulisan. Bahkan dalam kitab. Kitab khusus.
yang beliau namakan ya, satu pandangan atau satu bentuk fikih dalam arti kefahaman. Fikih itu artinya kefahaman. Beliau bahasakan atau namakan sebagai fiqhut tahawulat, yaitu bagaimana fikih atau memahami perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia ini. Baik yang waqa'a au sayaqa'u, yang sudah terjadi, itu dimulai dari masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian terus meninggal baginda Rasul wafat, kemudian yang menimpa keturunan beliau Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, kemudian terjadi pada masa Umayyah, Abbasiyah, terus sampai kemudian hancurnya kekhalifahan di Baghdad oleh Mongol dan terus sampai hari ini. Itu waqa'ah, hal-hal yang sudah terjadi. Beliau mengatakan bahwa fiqhus sa'ah atau fiqhut tahawulat itu termasuk bagian tak terpisahkan dari agama. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, bukan hanya 3 yang disebutkan oleh Rasul, tapi ada 4. Iman, Islam, ihsan, dan asyratus sa'ah. Ini semuanya adalah bagian tidak terpisahkan dari paham atau pemahaman keagamaan kita. Agama kita. Setelah 4 hal ini dijelaskan oleh Rasul, apa kata Nabi kepada Sayyidina Umar dan yang hadir di sana? Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril tadi itu. Beliau datang untuk mengajarkan kalian agama kalian. Jadi kata din di situ disebutkan oleh Rasul setelah beliau menyebutkan 4 hal tadi. Dengan kata lain, memahami asyratus sa'ah itu bagian dari din. Perubahan-perubahan yang terjadi. Termasuk yang saya sampaikan tadi yang kalian baca di media sosial. Kalau kalian membaca hal-hal seperti itu, jangan membacanya hanya sebagai kesukaan membaca saja, tapi coba dalami. Kenapa kok yang dulu hal-hal yang mungkar itu, hal-hal yang dulu menjadi aib, suatu yang kemudian berusaha untuk diselesaikan, tidak disebar-sebarkan karena itu sesuatu yang tidak baik, kok sekarang menjadi sesuatu yang bahkan dikampanyekan? Kalian harus pahami, pahami itu. Karena itu tugas kalian ke depan. Tugas kalian ke depan tidak hanya mengiqra ja'a Zaidun, ndek neno, doroba Zaidun Amron. Ya, tidak hanya sekedar telah memukul si Zaid Amr, doroba fi'lu madi, Amrun fa'il, Amron maf'ul bihi. Tidak hanya itu. Nanti pekerjaan anak-anakku bukan mengi'rab kitab-kitab, tidak. Tapi bagaimana mengi'rab kenyataan. Apa arti mengi'rab kenyataan? Menempatkan semua apa-apa yang terjadi itu pada tempatnya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, tempatkanlah dia pada tempatnya. Artinya, mari sama-sama kita tangani itu. Jangan yang tidak baik itu dibiarkan, dianggap kebiasaan. Ini anak-anakku saya pesan betul. Ya. Ingat yang disampaikan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyratus sa'ah itu bagian dari din. Perubahan-perubahan, memahami perubahan-perubahan itu. Itu yang sering disampaikan oleh Habib Abu Bakar. Fiqhut tahawulat, pahami betul supaya kita tidak salah bersikap. Supaya kita tidak tiba-tiba bangun pagi ternyata dunia kita sudah berubah dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Ini anak-anakku, para santri-santriwati. Di sini walaupun tempatnya pancor, jauh misalnya katakanlah dari ibu kota, dari mana, tapi apa yang terjadi di mana-mana anakku juga bisa lihat di sini. Maka isilah diskusi-diskusi kalian para tulab ma'had, talibat ma'had, termasuk juga santri-santriwati untuk memahami apa yang terjadi itu. Lalu lihat apa pandangan Islam, apa tuntunan agama, bagaimana pesan Al-Maghfurullah Maulana. Bagaimana kita menangani itu semua? Karena ingat dari ketua yayasan tadi, ada 2000-an santri baru di sini. Itu di luar mahasiswa. Santri saja.
Dari TK sampai aliyah 2000, belum yang di mahat, belum di mahasiswa. Kita syukur alhamdulillah. Tapi kalau kalian ingin tahu kesyukuran kami yang terbesar dan kesyukuran Maulana Syekh yang terbesar adalah bukan pada bertambahnya. Bukan sekedar pada bertambahnya jumlah yang belajar di pondok kita. Tapi bagaimana yang belajar anak-anakku ini semua mengerti amanahnya. Paham EP apa sih EP Dait era ini? Bagaimana hari ini mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu. Karena itu belajar, membaca, berdiskusi, turun ke masyarakat. Untuk berdakwah, menyampaikan Islam itu membawa nilai-nilai yang bisa menjadi jalan keluar dari problem yang ada. Sampaikan. Tapi tidak bisa hari ini kalau zaman dulu misalnya, pokoknya yang penting kita yakin Islam benar, lalu selesai. Mungkin zaman dulu bisa, tapi sekarang tidak bisa. Harus jelas apa yang bisa kita tawarkan. Misalnya kayak tadi itu, fenomena seperti yang Citayam itu, apa lalu kita sebagai santri-santriwati? Bagaimana kita melihat fenomena itu? Bagaimana kita menanganinya? Apa yang harus kita lakukan? Karena apa yang terjadi di sana, bisa jadi besok lusa terjadi semakin dekat dan ada di tengah-tengah kita. Kan begitu. Sesuatu itu kan awalnya aneh, tapi karena banyak, biasa, akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jangan sampai model kayak begitu menjadi misalnya apa? Itu kan Citayam. Jangan sampai tidak berani saya sebut nama desa di sini. Jangan sampai jadi di tempat kita lah. Na'udzubillah min. Tapi itu waqi', itu kenyataan. Tidak bisa kita hadapi dengan hanya marah. Tidak bisa kita hadapi hanya dengan menggerutu. Tapi kita hadapi dengan apa yang dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika melihat keadaan di Mekah, di Madinah yang dilakukan oleh ulama-ulama, para pejuang-pejuang, ketika melihat keadaan yang tidak baik, mereka merubahnya ya, dengan uslub dakwah yang baik. Dalam bahasa Al-Quran, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Lalu kemudian mengamalkan qu anfusakum wa ahlikum naro. Semua nilai yang ada di ruang publik, yang ada di tengah jalan, itu lahir dari bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Maka tiang tunas kepada sida selapu, nggih. Ibu-ibu munda sayang le anak-anak de, didik ya bagus-bagus. Kalau kita sayang pada anak kita, didik dia baik-baik. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada diri saya dan kepada kita semua. Kita syukur, alhamdulillah. Pahit, manis, itulah perjuangan, termasuk menuntut ilmu. Lalu kita belajar adab yang baik. Ya. Belajar adab yang baik. Mengambil nilai-nilai kebaikan dari manapun. Selama itu memang suatu yang baik. Dan tidak bertentangan dengan tuntunan-tuntunan agama kita. Lalu kemudian kita sikapi perubahan yang ada ini, bapak-bapak dan ibu, ya, dengan tetap menjaga anak-anakku, ya, pokok-pokok yang memang harus kita jaga. Namanya juga pokok, tunggak. Harus kita berpegang. Iman, Islam, ihsan. Kemudian paham terhadap perubahan yang terjadi dan bagaimana menyikapi perubahan itu. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, ya, nanti malam berubah tahun secara hijriyah,
besok ya, nanti malam sebenarnya karena kan Hijriah itu mulai dari malam ya, tenggelam matahari. Itu sudah hitungannya 1 Hijriah ya, 1 Muharram ya. 1444 Hijriah. Kita berdoa ya, mudah-mudahan nanti malam dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan menjadi waktu-waktu yang lebih berkah untuk kita semua. Kesempatan, keluangan yang anak-anakku menjadikannya sebagai jalan untuk menambah kesungguhan dalam menuntut ilmu. Banyak kemudahan, manfaatkan dengan penuh kesungguhan. InsyaAllah razaqakum ilman nafi'an mubarakah. Semoga Allah berkahi kita semua, jaga kita semua lahir batin, diri kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat kita, madrasah kita, organisasi kita, bangsa kita Indonesia. Bangsa yang dimuliakan Allah ini, semoga Allah jaga kesatuannya, kekompakannya, persaudaraannya pada tahun-tahun yang akan datang dan seterusnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.